Mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat setiap pujian, penyembahan yang boleh kami berikan. Kiranya Tuhan boleh dimuliakan dan disenangkan. Terima kasih buat kesaksian saudara kami, saudari kami, Ivan dan Elisa. Hamba melihat keindahan Tuhan bekerja. Kami percaya setiap kami di tempat ini, di dalam setiap perjalanan hidup juga. Ada hanya banyak kesulitan, kami tahu Tuhan juga ada di sana bersama dengan kami. Bahkan ketika kami tidak merasakan kehadiran Tuhan. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan boleh memberkati hamba, boleh jadi berkat buat setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Thank you buat teman-teman yang sudah mempersiapkan melayani dengan luar biasa ya. Dan ketika tema kita biasanya ikut di atas, umum yang di atas, kita juga kebaktian umum ya. Tapi hari ini karena kita ada acara khusus, Praise and Worship, maka saya memikirkan sebuah tema judulnya Rhythm. The Rhythm. Begitu muncul tema itu, muncul wajah Ivan. Langsung saya hubungi Ivan, kesaksian gitu ya. Kesaksian sama Elisa dua, biasanya yang kesaksian dua kalau Praise Worship ya. Nanti mungkin selanjutnya couple-couple yang lain di dalam perjalanan hidup. Dan sengaja saya pilih karena hidupnya sedang tidak baik-baik saja. Jadi waktu saya panggil itu sedang nggak baik. Belum ada hal positif ya. Karena gereja sukanya nyeritain yang baik-baik supaya jemaatnya suka datang. Tapi saya justru sebaliknya, karena banyak yang nggak baik nggak diceritain. Banyak narasi-narasi negatif tertindas yang harusnya diberitain karena banyak lebih yang ngalamin yang nggak baik, betul kan? Ya. Akhirnya saya bilang, terus dia bilang, kok nanti aku tulis, nanti Koko baca. No, gue gak mau. Gue gak mau, gue pengen surprise. Gue pengen ngikutin, gue pengen denger langsung. Gue gak mau jadi penguasa yang langsung, oh ini salah Pan, kamu harusnya ceritain. No, aku gak mau, lu gak usah kasih kirim banyak. Aku cuma pengen denger, yang penting ceritain dari hatimu, jujur. Dan hari ini, thank you banget saya tersentuh dengan kesaksiannya. Siapa yang diberkati, beri kemuliaan buat nama Tuhan. Thank you Van, thank you Elisa. Ya, bentar lagi mereka pergi, baper nih. Bakal sekolah ke luar negeri, Ivan dapat beasiswa. Dan saya bilang tadi, lu nanti kalau di sana sekolah teologi ya. Sekolah sekuler, sekolah teologi, nanti pulang lu khotbah di Singgo. Apalagi kalau hari tua bisa pelayanan di sini teman-teman. Teman-teman, hari ini saya sengaja memilih rhythm. The rhythm. Kenapa the rhythm? Saya mendalami sebuah teori baru namanya embodied cognition, sesuatu yang baru, sehingga beberapa melihat saya aneh dan bahkan mencurigai sesat. Bahkan ada tempat yang tidak mengundang saya lagi karena dianggap sesat. Ya, tapi Tuhan baik ya. Kemarin Cimel belajar teologi worship ya. Ternyata profesor worship yang dari US sebelum acara, pejamkan mata, inhale, exhale gitu ya, rasakan tubuhmu. Wah, di SCT Reform saudara-saudara, ternyata ya kalau profesor yang ngomong lebih percaya kali ya. Kata istri saya, lu sih nggak profesor. Saudara-saudara, maka di satu embodiment ada yang namanya rhythm. Rhythm itu sesuatu yang menarik di dalam embodied spirituality. Mengapa? Karena sebetulnya rhythm itu dari detak jantung kita itu ada ritme. Maka musik dibangun dari rhythm detak jantung. Beberapa teolog yang sangat pro klasik gak suka sama drum. Karena dianggap drum itu mengatur dan menguasai, musik yang lain tunduk kepada dia. Saya tidak setuju, karena itu adalah hasil dari detakan jantung manusia. Bukan masalah kuasai dan menguasai, tapi masalah harmoni siapa dulu. Karena kadang-kadang nyanyi muncul, karena detak manusia itu kan, kalau lagi jatuh cinta, kalau anxiety beda. Dan ternyata itu menghasilkan musik-musik, kalau saudara tahu hip hop. Hip hop itu sebuah musik yang dihasilkan dari detakan jantung kemarahan kaum Afro-Amerikan yang tertindas. Maka ada sebuah kebangkitan dan kemarahan. Terus miso-miso kalau orang Jawa bilang kan. Ngomong kasar saudara-saudara ya. Habis itu ngomong kasar, ngomong tentang sosial, bagaimana orang Afro-Amerikan tertindas dan segala macam. Jadi musik itu ada detakan jantung, di situ ada ritme. Ya. Dan sesuatu yang menarik di dalam embodiment, kalau dulu orang belajar menari saudara-saudara, kalau ada tarian balet, ada koreografi dan orang harus tunduk di dalam koreografi.
Orang harus sedapat mungkin melatih tubuhnya untuk bisa perfect sesuai dengan sebuah koreografi. Sebuah tarian balet atau tarian hip hop ada koreografinya. Tapi ini menjadi masalah karena harusnya tarian itu sesuatu yang muncul baru dan lahir terus setiap harinya. Akhirnya banyak penari-penari itu cedera. Ya, maka penari, yoga dan segala macam tidak mesti embodiment. Karena mereka bisa menuntut kita melakukan tindakan-tindakan ekstrim. Ya. Yang sebetulnya tubuh kita tidak didesain. Orang tertentu bisa melakukan gerakan itu, tapi setiap manusia punya body yang berbeda dan harusnya menciptakan gerakan-gerakan baru. Disinilah mulai muncul ya sebuah tarian yang bernama conscious dance. Conscious dance adalah sebuah tarian yang tidak sesuai koreografi, tapi engkau merasakan tubuhmu, engkau melihat sekitarmu. Ya, saya waktu belajar agak sinting juga sih, pegang tembok, rasakan tembok sekelilingmu, terus ada ritme dan bagaimana lu dance. Saya tutup seluruh pintu kamar saya. Ya karena dianggap gila nanti bapaknya. Tahu-tahu sarangnya tuh, wah, papa kok nari-nari kayak orang gila gitu ya. Saudara-saudara, ternyata di situ akhirnya ketika orang nanti di taman, orang di laut, orang di itu dia bisa menghasilkan tarian-tarian dan penari-penari konsisten tidak lagi cedera. Karena di situ memunculkan tarian baru, nyanyian baru, gerakan baru, tarian baru, dan ini justru mengekspresikan seluruh kesedihan, kebahagiaan, ya. Musik sebetulnya juga, betul ya. Ya, disinilah embodiment. Ternyata di dalam ritme ini, saudara-saudara, di dalam spirituality ritme ini sesuatu yang sangat menarik. Karena sebetulnya kehidupan kita atau spiritualitas kita juga ada ritme. Kita belajar ya, ada guru Inggris saya ya soalnya ya di sini ya. Apa itu ritme? Menurut Oxford, Cambridge Dictionary, ritme itu adalah strong patterns of sounds, words, or musical notes that is used in music, poetry, and dancing. Jadi ritme di dalam segala hal, ya, puisi, suara, nyanyi, nari, bahkan martial art. Ya, saudara, kalau Anda belajar wusu, saya atlet wusu, cuma celakanya ketika belajar teologi semua ditaruh karena harus intelektual teologi doktrin yang kuat. Ya. Akhirnya, saudara, kalau Anda punya gerakan, nggak bisa Anda tidak punya ritme. Contohnya kalau sama aja bosen, saudara. Saya kasih contoh ya. Habis ini sesak nafas. Saudara, bahkan ada cepat, ada lambat, ada lembut. Dan bagaimana seluruh diri kita ada di sana. Itu malah banget jadi atlet wusu. Latihannya setiap hari, seminggu, sehari 3 kali selama 1 minggu. Gerakannya dimainkan 1 menit 20 detik harus tepat. Lebih nilai jelek, kurang lebih jelek. Ya, itu waktu saya jadi atlet. Saudara-saudara, ini ada regular movement of patterns of movement. Ada movement, ada rhythm. Makanya slow-nya beda-beda. Istri saya kalau makan slow banget. Tapi kalau saya cepet banget. Dia ngomel sama saya, kenapa lu makannya cepet gak menikmati? Ini cara gua menikmati. Saya bilang, kenapa makan lu lama? Ini udah panas nih. Restorannya gak ada AC-nya. Ayo cepetan. Kita berbeda punya rhythm. Ya. Ternyata saudara-saudara ini juga berbicara regular pattern of change. Especially one that happens in nature. Nah ini makanya penting karena ternyata nature ini juga ada rhythm. Kerasa kalau Desember, terus hujan, rasanya tubuh kita kayak mager. Saya lihat beberapa story Anda, bersyukurlah yang tinggal di apartemen melihat banyak keindahan sunset gitu ya. Sunset sore-sore, wah begitu indah. Kayaknya tubuh itu langsung slow. Ya, Natal udah mau liburan, wah makanya kasihan tuh teman-teman kita yang ngejar laporan waktu Natal. Ritmenya itu sudah seharusnya tenang, slow, tapi dia langsung gitu ya. Ada beberapa di sini, saya lihat wajahmu berat sekali waktu Desember gitu ya. Karena dia harus mengejarkan menyelesaikan akhir tahun. Kita punya ritme saudara-saudara. Sayangnya kita tidak pernah belajar bagaimana kita ada di dalam ritme. Maka di dalam embodiment kadang-kadang kita suruh belajar ini musimnya apa. Musimnya apa di dalam hidupmu. Ya, dan kita sering tidak tahu, saya dulu jago banget basket, lompat bisa pegang ring, ya bisa macem-macem. Sekarang umur saya 40 saudara-saudara, dia enggak tahu ritme, saya enggak tahu ritme tetap basket.
berusaha muter-muter gak jelas, pulangnya gak bisa jalan. Karena saya gak tahu tubuh saya udah seasonnya beda. Ya, memorinya kerasa, lebih kesel lagi zaman saya. Papa dulu bisa, mana buktinya Pak? Enak lo bisa ada kamera, zaman gua gak ada kamera. Sehingga semua gerakan-gerakan ekstrim yang gue lakukan tidak terbukti. Saya coba bilang, bohong, kurang ajar gitu ya. Saudara-saudara gak ada kamera di zaman saya dulu bisa melakukan. Saudara, saya bisa salto, saya bisa balik, jatuh bangun dulu naik sampai gegar otak gara-gara kepleset ya. Tapi gak ada bukti saudara-saudara. Kadang-kadang pengen nunjukin di depan anak kan. Habis itu istri saya ngomel, gak kebanyakan gaya lo gitu ya. Encok khotbah bisa gini saudara-saudara. Saudara, karena saya gak tahu season. Ternyata di dalam spiritualitas lain timur, ternyata ada loh. Kalau nggak salah Hindu atau Buddhis, mereka tahu ketika orang usia sampai segini itu waktunya dia bekerja, segini dia bekerja dengan kuat, tapi nanti mulai ke sini itu dia mulai harus mempercayakan kepada adik-adiknya. Setelah itu dia akan pergi ke hutan, karena dia memilih mati tidak merepotkan orang. Ya, kita nggak tahu. Makanya Billy Graham itu kaget banget. Dia pelayanan luar biasa waktu muda, tapi akhirnya buku terakhir dia Nearing Home, saya baru baca, serem. Karena dia ketika dia harus jompo, dia bilang, Christianity gak ngajarin aku gimana melewati masa jompo gua. Saya udah mulai jompo saudara-saudara. Ya, kita gak belajar. Udah bukan waktunya saya lagi bergadang dengan jomblower sampai jam 1 pagi. Udah waktunya bukan Marcel, Harvey udah selesai. Lu punya istri sekarang ya. Sekarang yang belum nikah, yang masih jomblo, ya udahlah. Sama kayak Kojo di jam 1, saya nggak bisa. Jadi beberapa anak Kojohan nggak pernah nongkrong, udah tua. Gue pengen, kadang-kadang ritmenya pengen balik gitu. Sampai jam 1 pengen, tapi sekarang udah waktunya aku harus pergi dan biarin beberapa teman-teman untuk nongkrong. Dan it's really beautiful karena waktunya udah nggak lagi. Ya. Ada ritme saudara-saudara, sesuatu yang kita harus hargai, yang kita harus mengerti. Sayangnya di dalam spirituality kita nggak diajar. Ya, kita harus tahu kadang-kadang kita sedang di masa apa. Mengapa saudara-saudara? Karena ini juga ada kitab, Alkitab ngomong apa? Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Diterusin ngomong petang pagi. Ya. Lalu ada Adam mencapai umur 930 tahun, hidup, lalu mati. Sebutin tuh, hidup mati. Ya. Waktu saya 41 ya kalau nggak salah, anak saya, waduh Pak, nyawa Papa tinggal 10 tahun lagi. Karena emaknya meninggal 51. Saya bilang cepet banget gila. Ternyata sekarang 60 jarang kan. Cepet banget loh. Ya. Makanya dulu saya beli semua buku saya baca, sekarang udah tua, waktunya tinggal sempit, nggak bisa baca semua. Kok ini buku bagus, kok ini bagus? Ya udahlah, gue fokus kepada embodiment aja, udah tua. Nggak bisa ngelakuin banyak hal teman-teman. Beda, dulu nggak pernah ngantuk, tanya istri saya, sekarang nyetir bisa ngantuk loh. Ya, makanya kadang-kadang kalau habis khotbah jam 2 siang paling bahaya, saya selalu sedia permen, kalau habis saya tampar muka saya. Demi keselamatan istri saya, saudara-saudara. Wah, terus kadang-kadang saya teriak, gitu, karena sendirian bahaya, saudara-saudara. Itu sesuatu yang real ya, ritme. Generasi yang satu pergi dan generasi yang lain datang, matahari terbit, matahari terbenam. Ada ritme, saudara-saudara. Ada season. Ya, kalau orang barat punya 4 season, kita cuma 2. 4 season lebih jelas. Ada waktunya sukacita, yang pernah saya cuma membayangkan cerita-cerita kalian ya, karena nggak pernah lihat salju. Ya. Wah, kalau yang sudah salju, slow mode, diam sama keluarga banyak duduk. Lu salah keluar, beku, mati lu. Kalau udah terlalu minus lu makanya orang luar negeri tepat waktu ya. Kalau orang Indonesia banyak mati itu di jalanan ya. Karena nunggu bisnya nggak datang udah beku dia mati saudara-saudara. Karena mereka lebih peka akan season, rhythm, pola. Kita perlu peka akan ini di dalam spiritualitas kita. Ya. Saudara-saudara, ketika ada rhythm itu kita juga punya yang namanya life rhythm. Rhythm hidup kita seperti apa? Strong, regular, repeated pattern by which people do life. Daily, monthly, seasonal, year. Ya. Masalahnya ketika kita hidup di dalam dunia kapitalis industri yang menekankan yang namanya productivity, kita
diciptakan untuk menjadi sesuatu orang yang harus cepat, efektif, akurat. Karena itu menentukan kekayaan. Kalau pabriknya nggak tepat, nggak akurat, nggak efektif, wah waste-nya banyak. Makanya kalau orang mogok kerja, itu satu hari bisa hasilin berapa sepatu saudara-saudara. Ruginya gede. Ya. Kita diajar untuk possessive, controlling, disembodied. Ya. Ivan itu orangnya kontrol semua gitu ya. Dia harus jelas masa depannya. Ya, sedikit bocor ya Van. Waktu saya bilang, lu gak ada kerjaan, lu bisa hidup 6 bulan gak? Bisa. Ngapain lu khawatir, gue bilang gitu. Kok juga gak hidup 6 bulan waktu itu. Udah Van, minta dijitak kepala lu ya, gue bilang gitu. Lu bisa hidup 6 bulan, bisa sih kok bre. Dia udah planning semua saudara-saudara. Karena Ivan harus ada di dunia yang begitu fluktuatif, harus kontrol. Harus bisa ngerti, kita semua diajarin kayak gitu kan. Harus siap, prepare. Padahal semua yang kita siapin bukan berarti gak siap-siap saudara. Semua yang kita siapin gak pernah siap, betul gak? Lu mau duitmu seberapa baru lu hinang masalah? Kagak ada. Tapi jangan kayak gitu, ya udahlah habisin duit. Kurang ajar. Lu siap-siap aja gak siap. Apalagi gak siap. Sama penelitian menjelaskan bahwa orang yang pendidikan tidak membuat kamu lebih sukses. Fakta, hanya berapa persen. Terus ada anak-anak bilang, wah kalau gitu gak usah sekolah. Sekolah aja lu gak sukses. Lu mau jadi apa gak sekolah teman-teman. Itu kenyataan saudara-saudara, udah disurvey. Ya. Teman-teman, kita berusaha mengerti, kita berusaha berkuasa, kita berusaha kontrol. Maka kita sulit ketika berhadapan dengan sesuatu yang gak kontrol. Sesuatu yang di depan gimana ini? Panik. Ya. Karena kita tidak bisa menguasai, kita tidak tahu, kita harus pasti. Makanya anak-anak yang pacaran kurang ajar. Tahu gitu kan kalau lu selingkuh, lu kenapa nggak ngomong dari dulu? Emang dia tahu dia bakal selingkuh gitu kan? Kagak tahu. Gue kayaknya bakal selingkuh ya. Gue mau nggak gue pacaran sama lu? Nggak bisa saudara-saudara. Ya, nggak bisa. Hidup nggak semudah itu. Kenapa lu gini? Kalau jadi gini gue nggak mau sama lu. Emang lu bisa tahu? Hidup itu nggak bisa. Ada season tapi di dalam season itu ada banyak unpredictability. Kita berusaha mengontrol, saya suka gambar ini. Mengontrol. Makanya saya seorang penulis mengatakan apa? You don't have to understand life, you just have to live it. Kamu gak bisa. Oke lah lu coba ngerti hidupmu, coba. Lu ngerti gak sih? Gak bakal. Karena memahami itu adalah sebuah kontrol. Kekuasaan. Maka kita berusaha mendapatkan segala pengetahuan. Karena kalau kita dapat pengetahuan dan kontrol, kita bisa nguasain orang, betul? Pengetahuan itu mahal. Big data ya. Bisa kontrol, lu tahu orang polanya kayak gimana. Karena pengetahuan, mengetahui, memahami adalah posesif. Maka anak-anak yang posesif harus tahu, lu pergi sama siapa, fotoin dia sebelah kanan atau kiri lu. Pernah mengalami? Ada loh. Saya ketemu sama anak, Cimel mana kok? Gitu. Karena kalau tahu-tahu foto, dia harus, kalau pacaran harus begitu ketemu sama orang harus difoto, harus kelihatan di sebelah kanan atau kiri. Ya. Karena ketika tahu gue bisa nguasain. Saya kasih contoh. Makanya pengetahuan itu penting. Tapi kita tidak bisa mengatakan kalau ada orang, tahu-tahu ada orang tatonya di sini, tindinya di sini semua, terus wajahnya penuh tato masuk. Kamu merasa aman nggak? Nggak, karena kamu nggak tahu dia siapa, betul kan? Ternyata setelah itu Isaiah bilang, oh itu teman gua, dia sebetulnya anak pendeta, dia tuh baik, cuma dia untuk menjangkau orang-orang yang seperti dia. Kita langsung tenang, karena apa? Kita tahu. Penguasaan, pengetahuan itu adalah kontrol dan kekuasaan. Maka kita pengen tahu di dalam hidup ini, ritme hidup ini, kita berusaha bukan menjalani kehidupan ini, tapi kita berusaha tahu untuk kita bisa menguasai, untuk bisa antisipasi. Bukan berarti antisipasi tidak boleh saudara-saudara. Ya. Antisipasi tetap kita lakukan, tetapi ada kenyataan-kenyataan yang tidak bisa kita antisipasi. Itu sesuatu kenyataan yang mana kebayang Ivan, kalau lu bisa tahu 10 tahun lalu gue bakal digini, lu bikin company-nya enggak? Enggak kan? Ya. Saudara-saudara, makanya saya sudah berhenti, gue ngerti lo udah. Kita tidak bisa mengerti bahkan sesama kita. Karena kita tidak diminta Tuhan untuk mengerti sesama kita.
kita diminta Tuhan untuk mengasihi sesama kita. Amin. Enggak ada ayatnya, mengertilah terhadap sesamamu dengan segenap hatimu, jiwamu. Enggak, kasihilah. Kasih artinya lu kadang-kadang gak paham. Kenapa gue pilih lu ya? Tahu gini, gue gak pilih lu. Tapi sekarang gue juga gak mau ninggalin lu gitu kan. Kenapa gue goblok banget ya? Tapi that's love. Ya, saudara-saudara, saya harus cepat. Maka ini sebetulnya terinspirasi dari seorang pemikir Yahudi yang namanya Levinas. Dia memikir sebuah filsafat dari kitab Taurat. Dia bukan orang Kristen, dia Taurat. Levinas karena seluruh keluarganya mati di tangan Nazi. Karena di dalam cara Hitler untuk menguasai adalah, oh ini Yahudi. Yahudi itu A, B, C, yang buat miskin maka harus dihabisi. Itu adalah kontrol. Ketika kita menggolongkan, kita mengerti seseorang, padahal Yahudi itu banyak banget. Maka dia mengatakan, if one could possess grapes and not the other, it would not be the other. But it would not be other. Jadi ada orang-orang yang kita gak pahami. Sesama kita gak bisa pahami, maka biarlah sesama kita menjadi seseorang yang kita tidak pahami. Karena tugas kita hanya merespon, bukan memahami. Orang barat, orang intelektual zaman modern berusaha memahami segala hal. Mencari jawaban. Tapi ternyata tidak membawa kemana-mana. Akhirnya berusaha menerima dan berespon. Pemahaman tidak membawa kemana-mana, saudara-saudara. Second, cepat. Ya. Maka saudara-saudara, kita terlalu controlling the rhythm. Kita mau kontrol ritme hidup kita. Kita mau kuasai hidup kita. Akhirnya kita tidak mengerti tarian. C.S. Lewis mengatakan gini. Orang yang belajar nari adalah orang yang masih mikir, oh ini setelah ini antisipasi langkahnya ke kiri atau ke kanan, ke depan, oh habis itu muter. Kalau bocor-bocor kan gini kan. Oh gini, habis ini gimana? Oh, oke. Balik lagi gitu kan. Oh, kalau kata C.S. Lewis, orang itu belum mengerti nari. Kan dia masih memikirnya setelah ini langkah apa, caranya gimana, teorinya apa. Orang yang menari, dia sudah tidak memikirkan langkahnya karena dia in rhythm. Dalam rhythm. Ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Alkitab, ayat favorit gue. Tafsiran gue juga belum ada di tafsiran buku-buku teologi, saudara-saudara ya. Saya di ayat ini mengatakan God has made everything beautiful in its time. Tuhan sudah buat segala waktu indah pada waktunya. He has put eternity into man's heart. Dia taruh kekekalan. Saya menafsirkan ini cinta. Tuhan taruh hatimu itu kekekalan. Kekal itu cinta. Cinta itu Tuhan itu cinta. Cinta kekekalan. Kasih itu, cinta itu everlasting, kekal. Love. Tuhan kasih kita kekekalan, tapi ada ayat selanjutnya. Tetapi manusia tidak bisa mengerti apa yang dilakukan Tuhan dari awal sampai akhir. Jadi sebetulnya Alkitab menjelaskan bahwa lo harus sadar bahwa lo gak bakal ngerti akan hidup ini. Makanya ada lagu Reform yang gue suka. Why have you chosen me? Why? Gak ada jawabannya. Tapi karena aku tahu ada cinta itu yang menyelamatkan aku. Kita berusaha mengerti. No, kamu gak bakal ngerti. Makanya saya dulu malas lagi baca. Mau ngerti rencana Tuhan di dalam hidup kita gitu ya. Wong katanya gak bakal ngerti rencana Tuhan. Jalani dan terus tanya karena gak ngerti. Kita sering sok ngerti, oh rencana Tuhan kayaknya gini lebih hidup gue. Mungkin dulu, saya dulu, nanti Tuhan akan pakai aku keliling Indonesia. Kayak pendeta Stephen, pendeta Yakub naik pesawat gini. Ternyata saya ikut aliran sesat gitu. Saya sempat masuk sekte, dipecat gereja, saya sudah semua, saudara-saudara. Ternyata terjal jalannya, yang saya gak kebayang. Kita gak kebayang nikah sama istri kita mengalami mana. Gak kebayang, saya udah ceritakan. Istri saya tanya, mau pelayanan, saya bilang, aku gak mau di Jakarta macet. Begitu, nikah saya ke Surabaya. Akhirnya saya ke Jakarta, terus istri saya tanya lagi, kamu mau gak pelayanan di Surabaya? Saya gak berani jawab loh, saya dulu bilang gak berani, akhirnya ke Jakarta. Nanti saya bilang enggak, balik Surabaya lagi, ya udah gak tahu. Tahu sih, I don't know. Ya dilihat aja lah perkembangannya gimana teman-teman. Karena saya nggak bisa kontrol hidup saya. Semua yang saya jalani dalam pelayanan nggak kebayang. Saya nggak kebayang hari ini ada di tempat ini, nggak pernah kebayang punya adik-adik. Saya nggak pernah sing tadi worship leader kayak gini, bagus gitu ya.
Dulu kamu kalau mengikuti 9 tahun lalu pergumulan kita kayak apa di tempat ini. Saya gak kebayang lihat teman-teman bisa pimpin kelompok, bisa punya teman-teman di sini. It's really beautiful. Gak kebayang. Saya gak bayang dulu Alvin nikahnya sama Isya. Saya gak kebayang ya, teman-teman, ini lucu cerita mereka tuh. Saya gak kebayang Elisa ikut retreat ya. Terus saya gak pernah tanya udah punya pacar belum, tapi malam itu saya lu ada yang deket gak? Ternyata dia lagi dideketin sama Ivan gitu kan. Saya gak kebayang semua, tapi that's really life. Life bukan untuk dimengerti, jalanin aja. Dan di dalam perjalanan bener kata Ivan, ada notes yang rendah, bener-bener rendah. Tapi orang Kristen ketika dengar not rendah, oh Tuhan punya rencana, ini ada rencana yang baik. Karena dia gak siap menerima kerendahan itu sebagai kerendahan. Kamu tidak cukup berani sehingga kamu terus perlu punya opium dan halusinasi untuk melihat itu ada yang baik. Bad, banyak yang bad kok. Kita bisa ngomong, wah Ivan, Tuhan itu sedang baik. Teman-teman itu sebetulnya baik. Ada rencana Tuhan, enggak, kurang ajar. Kita juga bisa kurang ajar, bener kan? Kita pernah kurang ajar kan? Ada yang bad, tapi ada yang good. Ada yang datar. Ya, kadang fales. Ritmenya hilang gitu ya. Siapa yang sering ritmenya hilang? Saya seneng tuh kalau lihat di sini ada yang kehilangan ritme gitu. Saya senyum sendiri, mereka senyum-senyum gitu. Saya rasa itu bagian dari komunitas, ketidaksempurnaan. Saya bilang sama Kevin, tadi salah ya masuknya ya. Terus Kevin, kok lu tahu kok? Iya, istri gue sama anak gue semua nyanyi. Gue fales dikomplain terus. 3 minggu lalu saya gak pernah praise the Father, praise the Son meleset. Saya, kok gak masuk-masuk. Sampai trauma saya, nanti saya bilang tolong bantuin saya ya. Waktu doksologi kemarin saya meleset. Saudara-saudara, that is life. Tidak sempurna. Dan di sini dikatakan apa? I have seen everything that is done under the sun, and behold, all is vanity and striving after wind. Jadi pengkhotbah itu ngomong apa? Semua itu gak bisa kamu mengerti dan kamu gak bisa pegang. Jadi stop berusaha memegang kehidupan yang seperti nafas. Coba tangkap nafas saya. Bisa. Hidup ini kayak nafas. Gimana lu bisa tangkap? Nggak bisa. Saudara-saudara, pertama, jangan kontrol ritme. Ya, kapitalisme kontrol ritme. Saya kadang-kadang kasihan kalau ke Indomart, sebut maaf, tweet gitu ya. Enggak lah, enggak cuma itu, banyak tempat. Lihat karyawan-karyawan yang harus dia tidur, dia nggak tidur. Terus saya tanya, ngantuk ya? Berapa hari nggak tidur? Dokter-dokter juga sama, jadi nggak mesti hal karyawan yang itu. Tapi semua orang ada ritme, nggak bisa tidur segala macam. Ada ritme. Saudara-saudara, stop untuk kontrol the rhythm. Yang selanjutnya, yang kedua, ini nggak janjian sama Ivan, learning to let go. Saya orang yang kenapa saya tahu Ivan kontrol, saya kontrol. Cuma saya sudah dipaksa, nggak bisa pegang banyak hal. Makanya ketika lihat Ivan saya ketawa doang. Waktumu kapok gitu. Orang-orang kayak kita kalau nggak dipaksa sama Tuhan kadang nggak bisa. Dipaksa nggak punya kerjaan. Masih untung dapat. Harvey pernah 3 bulan ya. Harvey pernah tuh bingung. Agak sering nongkrong gara-gara nggak punya kerjaan. Sekarang nggak bisa nongkrong kita, Harvey. Mau nggak punya kerja lagi, enggak kan? Saudara-saudara, saya 1 tahun nggak punya kerja, mau cari kerja nggak bisa. Coba nganter anak. Semua harga diri sebagai pria hancur dan harus belajar menerima anugerah Tuhan dari istri yang bekerja selama 1 tahun. Saya cuma jadi sopir Grab dan gendong anak. Jadi titik terendah, S2, bukan bodoh. Sudah sempat jadi pembicara yang terkenal di Surabaya, banyak tempat mau, sampai tidak ada orang yang mau. Ritme yang gak keulang. Tapi kok kuat ya? Wow, berarti saya bisa melewatin lagi kuat. Belum tentu loh, belum tentu. Beda saudara-saudara. Jadi disinilah stop.
Kita perlu learning to let go. Makanya Alkitab mengatakan apa? A time to embrace and a time to refrain from embracing. Ada waktunya peluk, ada waktunya lepas. Saya selalu bilang anak-anak yang punya anak, cewek terutama, kalau cowok peluk terus. Nanti umur 9 itu namanya twins, anak-anak sudah mulai pengen dari keluar, dia gak mau peluk kita, para pria. Please, dia mau peluk sama yang lain. Dulu saya bingung loh, anak saya setiap hari saya bahagia banget. Karena saya kan gak pernah pelukan sama papa mama, jadi saya mulai menjadi papa yang bertobat. Setiap hari tak peluk satu-satu. Mamanya gak perlu, tak suruh peluk mamamu. Setiap itu antri mereka pelukan. Setelah Iyo itu 12 tahun mulai dia pergi. Gua pikir gue sering omelin, dia benci sama gue apa gitu ya. Terus saya tanya, kamu benci sama papa ya? Enggak gitu ya. Kenapa gak pernah peluk gitu ya? Ya udah gede gitu ya. Besoknya Oci, udah gak pernah peluk lagi. Sekarang tinggal satu, ya udahlah peluk Cimel aja. Itu akan lewat karena seasonnya akan lewat. Makanya lu sibuk kerja demi mereka bahagia, mereka akan kehilangan season yang mereka harus jadi dipeluk. Dan ketika lu ada waktunya kamu harus lepas dia. Lepas dia ke dunia yang penuh mengerikan dan kamu harus melepaskan untuk memeluk. Dan gak gampang, orang-orang Kristen Injili sering sangat posesif. Gak boleh pergaulan, temenan, gini. Padahal dia akan berhadapan dengan itu. Sama kayak anak gak pernah dibiarin jatuh. Begitu dia jatuh, teriak-teriak. Ya, saudara-saudara, whoever tries to keep their life will lose it. Ini kata Yesus, dan whoever lose their life will preserve it. Saya mau minta contoh sebentar. Tian ke depan. Supaya ketularan gantengnya ya. Oke, Tian, ya, lihat sini. Saya mau sedikit peragain. Hadap saya. Gini ya. Kuat, dorong saya ya. Nanti saya akan pegang pipimu sebelah kanan. Kamu dorong. Kalau wanita kan nggak boleh karena nanti skincare-nya kan sering disentuh kan lecet ya, bener kan? Nah, nanti saya akan pegang pipimu. Kamu langsung tangkis, tapi harus dorong kuat. Coba ya. Kuat. Udah, ini nih. Coba kuat. Oke. Tangkis. Kuat. Ini. Tongkat. Sekarang lemes, pejamkan mata. Ini kita kan makanya orang yang belum belajar judul ngapain gitu, gini aja cukup. Saudara-saudara, lemes. Kita nggak dilatih dalam hidup itu, ada katanya waktunya lepas, ada waktunya nggak. Sehingga Tuhan kadang-kadang berat loh ngelatih kita ngelepasin sesuatu. Setelah ngelepas kan kita pegang ini lagi, dilatih lepas. Karena Agustinus cuma bilang, kalau kamu nggak pernah membuka tanganmu, gimana Tuhan bisa kasih kamu berkat? Kadang tangan kita itu terlalu kerat menggenggam sehingga kita tidak bisa menerima pemberian dari Tuhan. Kita nggak janjian letting go. Ivan sudah let go ya. Yang kedua, feel the rhythm. Feel the rhythm, rasain. Makanya pengkhotbah bilang a time to weep and a time to laugh. Ada waktunya kamu nangis, ada waktunya kamu ketawa. Kadang-kadang nangis campur ketawa, ketawa campur nangis. Tadi kan dia udah cerita, kita gak janjian ya kayak ini. Dia udah nangis banget, habis nangis kok ada berkat. Wah itu bingung loh. Orang Kristen harus belajar nangis. Tapi orang Kristen juga harus belajar ketawa. Seorang ahli mengatakan ayat ini artinya jadi manusia yang penuh dengan tawa dan tangis. Namanya manusia bisa ketawa, bisa nangis. Kalau kamu jadi manusia, kamu harus belajar jujur ketika sedih, tertawa, nangis. Dan ketika kamu bahagia, tertawa. Sayangnya kita berjanji gak mau nangis, gue gak mau terluka, gue gak mau sakit, gue harus berusaha kontrol semuanya supaya gue gak nangis lagi.
kita perlu rasain. Sehingga orang yang bisa mengenal rhythm, kadang dia bisa bergerak, dia bisa ngeluarin emosi-emosi. Yang seneng, yang sedih, yang semangat, yang bahagia. Ya. Ketika dapat berkat, wah. Tapi ketika kehilangan, ini adalah spiritualitas yang sehat. Feel the rhythm. Dan kita tidak lihat Yesus sendiri. Yesus nangis. Yesus nangis. Ya. Yesus let go ketika dia pengen, harusnya gue gak mati. Tapi kalau bisa Tuhan aku gak mati. Tapi kehendak lu yang jadi, dia let go. Berapa banyak kita harus lepasin banyak hal. Saya dulu pengen jadi orang kaya. Suruh jadi pendeta. Pendeta Injili lagi. Kalau karismatik bolehlah. Calon istri saya orang karismatik. Terus lu mau pendeta? Ternyata konsep kita pendeta berbeda. Iya kan kamu pendeta pasti diberkati Tuhan. Nanti kamu akan dipakai Tuhan menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Ini konsepnya berbeda. Kalau di aliranku berat, susah, hidupmu menderita gitu kan. Saudara-saudara, feel it. Yesus melepaskan itu, ketika melepaskan baru Tuhan bisa melihat. Yang terakhir saudara-saudara, saya harus cepat. Embody the rhythm. A time to mourn and a time to dance. Jadi saya percaya ini adalah tarian ratapan dan tarian sukacita. Ya. Kita perlu orang evangelical sedikit kadang-kadang waktu sukacita juga ekspresiin dengan move. Nggak cuma feel. Karena apa? Ketika lu nonton bola, ketika menang, lu nggak cuma wih, gol. Ketika lu sedih, ekspresikan kesedihanmu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang embrace laughter and joy, mourn and dance. Saya percaya Yesus menari. Saya percaya Yesus kalau kumpul sama murid-murid ketawa-ketawa lepas. Tapi saya juga melihat Yesus yang menangis. Yesus yang meratap. Yesus yang melepas. Dan inilah bagaimana kita ada dalam ritme kita. Ada yang sekarang ritmenya lagi low. Ada yang datar, ada yang lagi high. Feel it. Dan ekspresiin itu untuk memuji Tuhan. Menyembah Tuhan. Dan itu akan bisa dirasakan orang di sekeliling kita. Ya. Ketika kita lihat lagi lo, kita juga tahu pernah dari lo. Lo-nya beda tapi kita pernah paling enggak. Kita bisa jadi teman. Kita juga bisa jadi semangat. Ya, kadang-kadang saya sengaja gitu ya. Sengaja orang menderita saya ketawa-ketawa. Saya ajak ketawa supaya ini ada hormon analgesik. Kalau ketawa itu bisa muncul analgesik sehingga dia bisa reduce pain-nya. Saya kadang-kadang waktu sama Ivan sama siapa saya ngajak ketawa gitu ya. Sampai istri saya komplain, kenapa sih lo orang lagi menderita tertawa gitu ya. Gak apa-apa, itu bagian dari love. Karena kadang-kadang tawa itu juga bisa mewakili kesedihan dia yang paling dalam. Kayak tangis mewakili kebahagiaan yang paling dalam. Dengan ketawa kadang-kadang saya sedang menangis bareng sama dia. Ya. Kadang-kadang ada orang terlalu baik, terlalu Kristen, gak boleh jahat sama orang. Padahal hatinya udah kesel, kurang ajar temen gue, kurang ajar. Saya kurang ajar ya dia, minta dicitak gitu ya. Dia langsung merasa bahagia saudara-saudara. Yang berdosa biarlah saya. Saudara-saudara kita perlu belajar embody the rhythm. Ya, let go, feel the rhythm, stop control, dan mulai embody the rhythm. Menari bersama dengan Tuhan. Dikala sedih dan dikala susah. Amin. Mari kita ajak kita memujikan satu pujian semusim berlalu. Sebelumnya, coba bayangin seminggu ini lu yang berat. Masa berat seminggu ini. Kalau gak dapat 2 minggu. Oke? Coba bayangin. Duduk atau berdiri di mana? Kerasa? Kerasa? Ya, ingat. Setelah bayangin waktu duduk, coba rasain badanmu mana yang respon. Pundak pegel, kepala nyut-nyutan, sini sakit, pinggang lemes. Dapat? Oke, buka mata. Dapat nggak? Dapat. Van dapat Van. Apa Van? Pundak. Pundak kayak apa? Diteken ya. Kita nggak pernah ngerasain kan?
Ya. Terus waktu stres itu duduk gini ya, Van. Habis itu lu ngapain? Beban ya. Habis itu tetap gini atau lu tiduran atau apa? Tiduran kan tubuh kita itu sudah lihat, ketika kita stres entah kita massage lah, entah kita olahraga itu ya cari solusi gitu ya. Ivan langsung tiduran kan ini pegel. Oke? Jadi Tuhan tahu di tubuh kita nyata. Sekarang yang kedua. Coba pejamkan mata. Minggu ini 2 minggu atau sebulan yang kamu paling senang. Rasain bagian tubuhmu mana yang respon. Oke? Pundak, kaki, kulit, kepala, mata. Ada? Sudah? Buka mata. Ketemu? Udah, buka mata boleh. Mar, ketemu gak Mar? Apa yang respon? Kenapa? Kayak keluar semua. Wah, saudara-saudara, kita gak pernah peka. Ternyata Tuhan itu sudah kasih kita kebahagiaan yang kita bisa rasain loh. Tapi kita gak ada waktu untuk. Dan waktu sedih kita juga gak pernah waktu. Dan ini sesuatu yang sehat, ini juga bagian bahasa dari perasaan. Dan kita bisa belajar mensyukuri Tuhan, apa yang Tuhan anugerahkan buat hidup kita. Amin. Yuk kita pujikan satu lagu Semusim Berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara. Mari kita bangkit berdiri. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita pejamkan mata, mari kita ingat satu momen yang paling di bawah. Notes kita, ritme kita lagi gak oke, lagi berantakan di bawah. Satu kejadian. Dan mari kita peka, coba rasain di badan kita waktu itu apa yang kita rasa. Detak jantung kenceng, nafas pendek, pegel pundaknya. Ada hal apa yang kita rasakan waktu itu? Waktu-waktu berat di dalam hidup kita. Dan kita bawa sama Tuhan. Tuhan, waktu itu aku berat banget, kepalaku pusing. Waktu mengalami itu Tuhan, kita bisa datang sama Tuhan bilang, ya, hati kita sakit bisa, badan gua lemes banget Tuhan, kepala gua pusing, aku gak bisa mikir lagi, aku udah numb. Kamu cerita sama Tuhan. Setelah cukup, coba ingat satu momen yang kamu bahagia banget, kamu seneng banget hari itu selama hidupmu. Dan apa yang kamu rasain? Apakah badan kamu enteng, pori-pori kamu selalu serasa hidup, atau kaki kamu atau kepala kamu rasa gak sakit lagi, pundak kamu rasa gak ada beban lagi. Dan bersyukur sama Tuhan. Tuhan, thank you Tuhan. Thank you Tuhan buat kebaikan yang sungguh aku bisa rasakan dengan kehidupanku dan tubuhku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidup. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari
terbatas kasih-Mu. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Mari kita berdoa. Saudara, kita sudah melewati banyak season. Ada ritme yang menyedihkan, ada yang sukacita. Tapi sampai hari ini engkau ada di tempat ini memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan ketika kadang-kadang tidak bisa menyembah, engkau tetap datang. Ternyata kau bisa melewati masa itu bersama dengan Tuhan. Dan kau tetap mengikut Dia. Dan biarlah di dalam setiap musim hidup kita, ada hal-hal yang mengecewakan yang kadang-kadang kita tidak bisa menyembah Tuhan. Kita cuma datang di tempat ini. Kita cuma datang mengeluh, bahkan marah, kecewa. Itu adalah waktu momen itu. Tapi akan kita juga melewati kelegaan-kelegaan. Kita melihat sukacita Tuhan. Kita bersyukur karena ternyata tuh kita bisa melewati masa-masa yang sulit. Dan biarlah Tuhan boleh ada bersama dengan kita. Dan di dalam setiap rhythm, season of life, kita bisa terus worshiping God. Tuhan bersyukur buat anak-anak-Mu. Biarlah kami boleh menyadari penyertaan Tuhan melewati setiap perjalanan kehidupan. Ada hal yang berat yang benar-benar menyedihkan. Tapi kami ternyata bisa lewat. Kami bisa lewat Tuhan. Kami gak kebayang waktu itu lewat. Kami bisa lewat Tuhan. Thanks God. Bahkan waktu itu kami mengutuki, kami tidak percaya, kami bahkan mau meninggalkan iman kami mungkin Tuhan. Tapi kami ternyata melewat dan hari ini kami tetap ada di tempat ini. Tapi biarlah kami juga fair di dalam hidup kami, banyak kebahagiaan yang udah Tuhan kasih. Tapi kami gak mau lihat, kami gak bisa lihat. Kami gak punya waktu untuk melihat karena kami sibuk mengontrol hidup kami. Biarlah kami bisa buka mata kami, rasakan tubuh kami banyak kebaikan yang Tuhan udah kasih. Sehingga kami juga bisa fair bersyukur kepada Tuhan. Ada masa-masa yang baik yang Tuhan sudah berikan buat kami. Dan biarlah tidak hanya kami merasakan masa yang buruk atau baik. Tapi biarlah kami bisa seperti Tuhan kami yang menyertai kami di masa-masa baik. Biarlah kami suami-suami atau istri bisa temenin keluarga kami, istri suami kami di masa buruk, di masa baik. Anak-anak bisa bareng sama papa mamanya di masa buruk, di masa baik. Dan tidak hanya itu, kami bisa jadi teman buat teman-teman kami di masa buruk dan baik. Karena Tuhan kami penguasa waktu, Alfa dan Omega, di dalam setiap musim Engkau ada bersama dengan kami. Kami bisa hadir ketika ada orang-orang tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Biarlah mereka bisa merasakan kehadiran teman walaupun kami terbatas. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan